salah satu koki Madame Lalaurie yang berusia 70 tahun dirantai di dapur dan dipaksa untuk memasak tiap hari. Hi guys, thank you for stopping by my channel. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau ngebahas misteri kekejaman Madame Delphine Lalaurie. Kalau misalnya kamu baru di channel aku, welcome. Aku upload video tentang misteri, beauty, dan juga fashion setiap minggunya. Jadi kalau misalnya kamu tertarik dengan salah satu topik tersebut, make sure kamu subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Dan karena kasus ini terjadi pada tahun 1800-an, ada beberapa detail yang aku nggak bisa konfirmasi secara pasti, tapi ini adalah semua informasi yang bisa aku dapetin pas aku research. Jadi kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu tentang kekejaman seorang wanita socialite di New Orleans, Amerika, then keep on watching. Mary Delphine McCarty lahir pada tahun 1780 dalam sebuah keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang imigran dari Irlandia dan mereka sekeluarga tinggal di New Orleans selama periode kolonial Prancis. Selain orang tuanya yang menjadi anggota penting di komunitas lokal, sepupu Delphine adalah wali kota New Orleans pada tahun 1815 sampai dengan 1820. Pada saat dia berusia 14 tahun, Mary dinikahkan kepada Don Ramon de Lopez y Anguillo, seorang perwira kerajaan Spanyol yang sangat kaya. Namun hanya dalam waktu 2 tahun dia meninggal. 4 tahun kemudian, Delphine menikah lagi dengan seorang laki-laki Prancis yang adalah seorang pengacara dan orang hukum yang bernama John Blanc. Mereka memiliki 4 orang anak, yaitu 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Namun sayangnya hanya dalam waktu 8 tahun John Blanc meninggal. Tidak sampai 8 tahun kemudian, Mary Delphine McCarty kembali menikah kepada seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicholas Lalaurie. Pada saat itulah nama Delphine menjadi Madame Delphine Lalaurie. Pada tahun 1831, Madame Delphine Lalaurie membeli sebuah properti yang memiliki 3 tingkat dengan harga $33.000 di Jalan 1140 Royal Street di French Quarter, New Orleans. By the way, pada saat itu bangunan tersebut adalah bangunan paling tinggi di New Orleans. Lalu keluarga Lalaurie pun pindah ke rumah tersebut. Karena Delphine adalah seorang socialite, dia sering banget membuat pesta di rumahnya dan dia juga terkenal sangatlah cantik dan juga baik. Dan layaknya orang kaya pada tahun 1800-an, mereka memiliki beberapa budak. Pada saat itu budak dianggap lebih rendah daripada binatang, dan pada zaman itu orang kaya biasanya akan pergi ke sebuah lapangan pelelangan di mana seorang pengusaha akan menjual budak mereka, dan orang kaya tersebut jika mereka suka dengan tampilan budak tersebut, mereka akan membeli budak tersebut dan membawa pulang lalu menyuruh mereka untuk bekerja tanpa dibayar. Basically, budak tersebut sudah jadi properti mereka. Beberapa bulan setelah Madame Lalaurie mengadakan pesta di rumahnya, rumor mulai keluar di mana Madame Lalaurie akan memperlakukan budaknya dengan sangat tidak layak, dan meskipun rumah mereka sangatlah indah dengan furniture yang diimpor dari Cina dan juga piring-piring yang diimpor dari luar negeri, tampaknya budak mereka tidak diperlakukan dengan baik. Namun ada juga rumor di mana Madame Lalaurie adalah seorang bos yang sangat baik, di mana dia sempat membebaskan budak-budaknya, namun rumor tersebut tidak bisa dibenarkan. Namun suatu hari ada sebuah kejadian yang membuat tetangga Madame Lalaurie menjadi curiga dengan apa yang dilakukan di rumahnya. Seorang budak laki-laki terjun dari jendela tingkat 3 rumah Madame Lalaurie, dan seperti yang bisa kamu lihat, jendela tersebut masih saja disemen dan tidak dibuat baru lagi. Dan ini cukup mengerikan karena kamu bisa lihat jendelanya, dan tidak lama kemudian peristiwa yang mirip terjadi lagi. Seorang budak perempuan yang bernama Lia, dia baru saja berumur 12 tahun, terjun dari atap rumah Madame Lalaurie. Jadi ceritanya pada saat itu dia sedang menyisir rambut Madame Lalaurie, namun secara tidak sengaja rambut Madame Lalaurie jadi kusut dan Lalaurie jadi marah dan dia membawa rotan dan mulai memukul Lia. Karena Lia sangat takut, dia lari dan Madame Lalaurie pun mengejarnya sampai
sampai ke atas, dan karena dia saking takutnya, dia memilih untuk terjun dari atap rumah dan meninggal di depan rumah Madame Lalaurie. Tetangga-tetangga yang melihat tersebut sangatlah terkejut. Lalu Madame Lalaurie langsung turun ke bawah dan menyuruh budak lain untuk menyeret tubuh Lia ke dalam rumah mereka, dan Madame Lalaurie pun menguburkan tubuh Lia di halaman belakang rumahnya. Tidak lama kemudian polisi datang ke rumah Madame Lalaurie dan menyuruhnya untuk membayar $300 dan menyuruhnya untuk menjual kembali 9 budaknya. Dan meskipun budak-budak tersebut merasa kalau mereka akhirnya bisa bebas dari perlakuan buruk Madame Lalaurie, sayangnya Madame Lalaurie membeli mereka kembali dengan cara menyuruh saudara-saudaranya untuk membeli budak tersebut, lalu budak-budak tersebut dikembalikan ke rumah Lalaurie. Meskipun begitu, Madame Lalaurie tetap saja mengadakan pesta besar-besaran setiap minggunya, dan banyak sekali orang yang mulai curiga dengannya, dan perlahan-lahan mereka pun tidak begitu ingin lagi datang ke rumah Lalaurie. Suatu hari pada tanggal 1834, pada saat pesta diadakan di rumah Madame Lalaurie, kebakaran terjadi. Ada yang berspekulasi kalau api tersebut dinyalakan oleh koki Madame Lalaurie yang terantai di dapurnya, karena dia sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan buruk yang dia alami setiap harinya. Dan pada saat api mulai menyebar ke seluruh bagian rumahnya, beberapa orang lari ke kamar budak bermaksud untuk melepaskan mereka, namun Madame Lalaurie bersikeras untuk tidak mengizinkan mereka membuka pintu. Tidak beberapa lama kemudian, akhirnya Madame Lalaurie setuju, dan dia bersama dengan suami dan juga anak-anaknya naik ke kereta kuda dan mereka pun melarikan diri. Pada saat orang-orang tersebut membuka pintu, mereka sangat terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mereka melihat 7 orang budak yang disiksa dan juga dimutilasi. Sekarang aku akan kasih deskripsi tentang kondisi budak-budak tersebut, dan kalau kamu tidak comfortable, aku mau kamu click out of the video atau enggak kamu fast forward. Jadi aku udah word. Jadi ada satu budak di mana dia dinamakan sebagai Spider Lady, yaitu wanita laba-laba, di mana kaki dan tangannya sudah direkonstruksi yang membuatnya tidak bisa berjalan dengan normal dan dia harus merangkak seperti laba-laba. Ada juga seorang wanita tua yang memiliki borgol di bagian lehernya dan dia tidak bisa bergerak dan matanya pun dicongkel. 7 budak tersebut ditemukan dalam keadaan telanjang. Lalu ada satu wanita yang dikurung di kandang anjing, dan pada saat ditemukan tulangnya sudah remuk dan dia tidak bisa lagi berdiri ataupun berbicara karena ada kotoran yang dimasukkan di dalam mulutnya, lalu mulutnya juga dijahit sampai dia tidak bisa membuka mulut. Selain itu ada laki-laki di mana bagian kelaminnya sudah dimutilasi dan sama seperti wanita yang dikurung di kandang hewan, mulutnya dijahit dan juga matanya dijahit. Selain itu ada juga laki-laki yang di mana kukunya sudah dicabut dan bagian perutnya dibuka dengan ususnya yang keluar melingkari perutnya. Dan yang terakhir menurut aku yang paling kejam adalah satu laki-laki diborgol tangannya ke samping tubuhnya gitu, dan dia memiliki sebuah wooden spoon, yaitu sendok yang terbuat dari kayu yang ada di bagian kepalanya gitu. Jadi kepalanya itu udah dibor, jadi ada satu lubang gitu di kepalanya, dan konon katanya sendok tersebut dimasukkan ke dalam kepalanya dan Madame Lalaurie akan menggunakan sendok tersebut untuk mengaduk otaknya. Peristiwa ini serem banget sampai pada saat mereka melihat tersebut dan juga polisi datang, mereka kembali keluar dan mereka jadi ketakutan dan juga trauma. Akhirnya api pun dipadamkan dan pada saat diinterogasi ternyata benar koki Madame Lalaurie lah yang memulai api tersebut karena dia sudah tidak tahan lagi disiksa, dan dia juga bilang kalau tiap kali anak-anak Madame Lalaurie mencoba untuk menolongnya dan juga memberinya makan, Madame Lalaurie akan memukul anak-anaknya. Lalu polisi berusaha untuk mencari di mana keberadaan Madame Lalaurie. Ada yang bilang kalau Madame Lalaurie menaiki kereta kuda tersebut bersama keluarganya dan dia sampai di pelabuhan, dia naik kapal dan dia pindah ke Alabama. Tidak lama kemudian ada sekitar 400 orang yang datang ke rumah Madame Lalaurie, dan karena mereka sangat marah dengan perlakuan Madame Lalaurie, mereka merusak rumah tersebut. Beberapa tahun kemudian rumah tersebut dibeli oleh seorang laki-laki yang bernama Wilder dan dijadikan hotel. Namun sayangnya setelah 3 bulan dia memiliki properti tersebut, dia menjualnya karena dia bilang tamu-tamunya tidak betah tinggal di kamar
rumah tersebut karena mereka bisa mendengar ada suara jeritan ataupun mereka melihat ada laki-laki yang diborgol yang mengejar tamu-tamu tersebut. Tidak lama rumah tersebut direnovasi untuk menjadi sekolah untuk anak-anak berkulit putih, dan beberapa tahun kemudian anak-anak berkulit hitam juga mulai sekolah di sana. Namun entah kenapa sekolah tersebut tidak bisa bertahan lama dan bangunan tersebut berubah menjadi rumah sekolah musik. Dan sama seperti sekolah dan juga hotel tersebut, bisnis tersebut tidak bisa bertahan lama. Lalu akhirnya ada seorang laki-laki lagi yang membeli rumah tersebut dan merenovasinya untuk menjadi bar dan juga toko perabot. Namun ada sebuah kejanggalan yang dia lihat. Jadi setiap harinya dia akan datang ke toko perabot tersebut dan dia akan lihat ada slime yang berwarna hitam di semua perabotnya, dan dia ngerasa kalau ada orang yang setiap malamnya datang untuk merusak perabotnya. Namun suatu hari pada saat dia mencoba untuk mencari pelaku tersebut, dia stay semalaman, dan pada saat dia bangun pagi dia melihat furniturnya itu udah kotor dan tidak ada satupun orang yang bisa dia tangkap. Jadi sepertinya mungkin itu saja adalah perakuan spirit ataupun juga setan yang sudah ada di rumah Madame Delphine Lalaurie. Lalu dia pun menjualnya, dan akhirnya pada tahun 2006 seorang aktor yang populer banget yaitu Nicolas Cage membeli rumah Madame Delphine Lalaurie dengan harga 3,4 juta US dollar. Please komen di bawah berapa itu karena matematika aku tuh tidak begitu baik. Ya, jadi dia beli properti tersebut dan akhirnya tidak lama kemudian pada tahun 2009 dia harus menjual properti tersebut karena dia bangkrut, dan properti tersebut dibeli oleh seorang businessman kaya, di mana sekarang rumah tersebut sudah direnovasi dan orang publik tidak bisa lagi masuk ke dalamnya untuk mengeksplor. Ini adalah cuplikan dan ini adalah slideshow foto-foto rumah Madame Delphine Lalaurie sekarang. Seperti yang bisa kamu lihat, perabotnya itu bagus banget dan rumah tersebut direnovasi seakan-akan tidak ada lagi sejarah buruk ataupun negatif yang pernah terjadi. By the way, konon katanya Madame Delphine Lalaurie pindah ke Paris dan akhirnya dia meninggal di Paris pada tanggal 7 Desember 1849. Namun entah kenapa di New Orleans ada sebuah batu nisan yang menuliskan kalau itu adalah kuburan Madame Delphine Lalaurie dan terdapat tulisan kalau dia meninggal pada tahun 1842 di Paris. Jadi aku nggak tahu kebenarannya apakah dia meninggal di New Orleans ataupun di Paris dan pada tanggal berapa yang pasti. Tapi yang jelas ada sejarah yang negatif di rumah Madame Delphine Lalaurie. Anyway guys, kalau misalnya kamu enjoy misteri ini, make sure kamu like dan juga subscribe ke channel aku. Make sure kamu juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Kalau misalnya kamu punya Instagram, make sure kamu follow aku di Instagram. Aku cukup aktif di sana, tapi aku lebih aktif lagi di YouTube. Dan kalau misalnya kamu punya ide video, make sure kamu komen di bawah. Kalau nggak, kamu juga bisa komen di foto aku di Instagram, and I will do it for you. So anyway guys, terima kasih banyak sudah nonton, terima kasih banyak udah subscribe dan juga support kamu. This channel is growing dan aku appreciate banget support dan juga komen kamu. So yeah guys, thank you so much for watching and I will see you in my next video. Bye guys!